Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. baiklah kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anissa Reski Fitri, Dea Dwi Vinta, Putri yang materi yang disampaikan pertama kali oleh Anissa Reski Fitri kepada saudari dipersilahkan. Jejaring organisasi. Definisi jejaring organisasi adalah kemampuan membangun jejaring seringkali bukan masalah yang mudah bagi para manajer yang sebelumnya meniti karir dari bawah dan mengandalkan kemampuan teknis dalam pekerjaannya. Ketika diberikan tantangan dan tanggung jawab yang lebih besar, tidak semua manajer segera menangkap bahwa tanggung jawab ini menuntut kemampuan membangun relasi di atas kemampuan analitis. Membangun jejaring lebih ditentukan oleh kemauan daripada bakat. Ketika usaha awal untuk membangun jejaring gagal, beberapa orang cepat menyimpulkan bahwa membangun jejaring bukan termasuk bakatnya. Tetapi membangun jejaring bukanlah bakat, juga bukan sesuatu yang membutuhkan kepribadian ekstrovert yang luar biasa. Membangun jejaring adalah keterampilan yang perlu dilatih. Jejaring bukan hanya mempelajari bagaimana membangunnya, tetapi juga bagaimana menikmatinya. Mereka biasanya lebih sukses dalam karirnya dibandingkan mereka yang gagal dalam memanfaatkan hubungan eksternal atau ngotot mendefinisikan lingkup pekerjaannya secara sempit. Baiklah, Terima selanjutnya kasih. akan dilanjutkan oleh saudari Dea Dwi Vinta. Kepada saudari dipersilahkan. Kesuksesan membangun jejaring tidak bisa diukur dengan sejumlah transaksi jangka pendek. Suksesnya jejaring yang terawat justru ada pada bagaimana kualitas hubungan kita secara organisasi dengan mitra-mitra kita. Kemudian, hal-hal dalam membuat jejaring organisasi. Yang pertama yaitu, mulailah dengan membangun kepercayaan. Yang kedua, tetapkanlah tujuan. 3, seleksi kontak yang kita miliki. 4, alokasi waktu kita untuk membangun jejaring. Kemudian, mulailah membangun jejaring sekarang. Peliharalah jejaring, malam memakan waktu sampai jejaring bisa memberikan manfaat. Cari kesempatan untuk memberi dan menerima jejaring yang sudah dibangun. Dan bukan hanya jejaring yang menentukan, kualitas hubungan sangat penting. Hal-hal yang mempengaruhi kualitas jejaring. Yang pertama yaitu pertemuan yang cukup teratur. Yang kedua, kedua pihak mendapat manfaat. Yang ketiga, adanya tantangan yang dihadapi bersama. Dan yang terakhir adalah saling percaya. Yang kelima adalah hubungan yang personal. Keenam, kenangan masa lalu bersama. 7, adanya mutu bersama. 8, reputasi dan kepercayaan. Reputasi adalah pandangan orang lain terhadap kita. Reputasi dibangun agar orang lain mengenali kita bila mana kita efektif bekerja baik dengan orang lain, apabila kita tulus dan menghormati orang lain. Yang selanjutnya adalah menjadi orang yang handal, sangat penting untuk tumbuhnya kepercayaan. Jenis-jenis jejaring organisasi. Yang pertama yaitu jejaring operasional. Dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan internal saat ini. Yang termasuk dalam network operasional ini adalah semua anggota tim kerja bersama kolega di kantor, serta semua tim internal yang mempunyai kemampuan untuk mendukung atau menggagalkan pekerjaan. Pihak luar seperti pemasok, distributor, dan pelanggan. Tujuan jejaring ini adalah untuk koordinasi dan kerjasama antara semua pihak yang harus saling mengenal dan saling percaya agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang baik.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materinya. Yang kedua, jejaring personal. Diperlukan untuk pengembangan diri melalui asosiasi profesi, ikatan alumni, dan berbagai perkumpulan. Kita dapat memperoleh perspektif baru yang dapat membantu untuk meningkatkan karir. Kontak yang dibangun dapat memberi referensi dan informasi, serta seringkali pengembangan diri melalui coaching, mentoring. Datang ke pertemuan sosial yang tepat dapat membantu membangun jejaring personal ini. Menurut prinsip Sigdegress Separation, kontak personal kita sangat berharga dalam menjangkau orang yang memiliki informasi yang kita butuhkan secepat mungkin. Tiga, jejaring strategis. Yang membedakan para pemimpin dengan para manajer adalah kemampuan mereka untuk menentukan arah ke depan, serta kemampuan mereka melibatkan pihak-pihak yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Karena itu, jejaringnya pun perlu diarahkan keluar dan ke arah masa depan. Kebanyakan orang belum memanfaatkan jejaring strategis ini dengan baik. Tujuan membangun jejaring organisasi. Tujuannya ialah untuk koordinasi dan kerjasama antar semua pihak yang harus saling mengenal dan saling percaya, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 1. Alokasi waktu sendiri untuk membangun jejaring. 2. Mulai membangun jejaring dari sekarang. 3. Cari kesempatan untuk memberi dan menerima dalam jejaring yang sudah dibangun. 4. Bukan hanya jumlah jejaring yang menentukan, kualitas hubungan juga sangat penting. Kesimpulan dari materi kami ialah jejaring adalah membangun hubungan dengan orang atau organisasi lain. Kesuksesan jejaring organisasi tidak dapat terukur secara kuantitatif, akan tetapi secara kualitatif. Kemampuan membangun jejaring organisasi merupakan kebutuhan bagi orang yang berorganisasi. Dalam memanfaatkan jejaring organisasi, akan mendapatkan hal-hal yang menguntungkan bagi individu ataupun organisasi tersebut, bila sasaran komunikasi dapat diterapkan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Maka sasaran yang dituju pun akan beraneka ragam, utamanya tentulah untuk mempersatukan individu-individu yang tergabung di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi dan interaksi yang terjadi merupakan suatu proses adanya suatu keinginan masing-masing individu untuk memperoleh hasil yang nyata dan dapat memberikan manfaat untuk kelanjutan hidup mereka. Demikianlah hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Semoga hasil presentasi ini bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi teman-teman pada umumnya. Salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.